Jangan lebih 15 menit ya. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya organisasi. Boleh di next. Eh, Sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari ke Putri, ada saya sendiri Nuhaiban, ada Putri Salsabila, Maria Lorenza, dan Gustia Rizky. Oke, berikut adalah pembahasan-pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada pengertian budaya organisasi. Yang kedua, pentingnya budaya organisasi. Yang ketiga, budaya lemah dan kuat. Yang keempat, bagaimana budaya organisasi terbentuk. Yang kelima, faktor-faktor yang dapat memelihara budaya organisasi. Dan yang terakhir, contoh kasusnya. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian budaya organisasi dari Sumanto menjelaskan budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai yang memandu sebuah manusia dalam melaksanakan kewajibannya dan juga perilakunya dalam organisasi. Nah, sedangkan menurut Edison, budaya organisasi merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan digunakan serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja. Dari kedua pengertian budaya organisasi, menurut ahli Sumanto dan Edison, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merujuk pada seperangkat nilai, kebiasaan, dan norma yang memandu perilaku karyawan dan manajer dalam suatu organisasi. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kerja serta berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja dalam konteks organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi mencerminkan kebiasaan yang telah ada dalam organisasi dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas perusahaan serta kerja yang diadopsi oleh individu di dalamnya. Kemudian ada juga pentingnya budaya organisasi, yaitu yang pertama mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi. Kemudian menimbulkan uh, boleh di next balik aja ya. Lagi di next. Nah, yang kedua itu menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi dengan budaya organisasi kuat akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi. Dan yang terakhir itu mementingkan tujuan bersama dari mengutamakan kepentingan ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada budaya organisasi kuat dan lemah. Budaya organisasi kuat dan lemah adalah dua jenis budaya organisasi yang menggambarkan cara berpikir, berperilaku, dan makna bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi. Budaya organisasi kuat memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan dan lebih langsung terikat nilai-nilai inti organisasi. Berikut adalah beberapa perbedaan antara budaya organisasi kuat dan lemah. Yaitu pertama, budaya organisasi kuat yang satu, nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas oleh anggota organisasi. Yang kedua, budaya kuat menjadi perekat yang mempersatukan organisasi dan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota organisasi. Dan yang ketiga, budaya kuat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, budaya organisasi lemah. Yang pertama, budaya lemah memiliki dampak yang lebih terbatas pada perilaku karyawan dan tidak selalu terkait dengan nilai-nilai inti organisasi. Yang kedua, organisasi dengan budaya lemah mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain dan kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi. Dan yang terakhir, budaya lemah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Suaranya nggak terdengar suara. Maaf, selanjutnya ada bagaimana budaya organisasi terbentuk. Secara esensial, pembentukan budaya organisasi melibatkan 3 mekanisme utama yang saling terkait. Yang pertama itu ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan yang sesuai adalah tahap awal yang kritis dalam pembentukan budaya organisasi yang kuat. Ini melibatkan proses selektif yang dilakukan oleh para pendiri atau pemimpin awal organisasi untuk merekrut individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan pekerjaan, tapi juga memahami, memegang, dan berkomitmen pada nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan visi perusahaan. Proses seleksi ini mencari individu yang akan menjadi bagian integral dari budaya organisasi yang diinginkan, sehingga menciptakan fondasi kokoh untuk budaya organisasi. Seleksi karyawan yang sesuai juga memastikan bahwa nilai-nilai organisasi diinternalisasi pada tingkat individu, sehingga karyawan memasuki organisasi dengan pemahaman yang sudah ada tentang nilai-nilai tersebut. Nah, hal ini itu menghasilkan komitmen yang lebih kuat untuk mengamalkan dan mematuhi nilai-nilai dalam aktivitas sehari-hari. Membentuk budaya yang kohesif di mana nilai-nilai organisasi dipegang oleh semua individu dalam organisasi. Dengan demikian, seleksi karyawan yang sesuai menciptakan dasar yang kuat untuk budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Next. Selanjutnya itu ada pendidikan dan penanaman nilai. Pendidikan dan penanaman nilai dalam konteks budaya organisasi adalah tahap kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi dipahami dan diterapkan oleh seluruh karyawan, terutama yang baru. Ini bukan hanya sekedar pengenalan, melainkan upaya yang berkelanjutan untuk mengintegrasikan individu ke dalam budaya organisasi. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam pendidikan dan penanaman nilai. Yang pertama itu ada pelatihan dan orientasi. Organisasi menyediakan pelatihan dan orientasi yang terstruktur untuk karyawan baru. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tapi juga pada pemahaman budaya organisasi. Yang kedua itu ada komunikasi berkelanjutan. Organisasi melibatkan karyawan dalam komunikasi berkelanjutan yang mendukung budaya organisasi. Ini meliputi rapat-rapat tim, diskusi tentang nilai-nilai perusahaan, atau penyampaian pesan budaya melalui berbagai saluran komunikasi. Komunikasi yang konsisten tentang budaya membantu memperkuat pemahaman dan komitmen karyawan terhadap nilai-nilai organisasi. Selanjutnya ada pemodelan oleh pemimpin. Pemimpin organisasi termasuk pendiri atau pemimpin awalnya berperan penting dalam memberikan contoh bagi karyawan baru. Mereka harus menjadi role model yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai dan norma organisasi dalam tindakan sehari-hari. Ketika pemimpin konsisten dalam menunjukkan komitmen mereka pada budayanya, karyawan cenderung mengikuti jejak mereka. Selanjutnya itu ada upaya berkelanjutan. Pendidikan dan penanaman nilai adalah upaya yang berkelanjutan. Organisasi tidak hanya mengintegrasikan karyawan baru ke dalam budaya organisasi pada awalnya, tetapi juga terus memantau dan menguatkan pemahaman budaya seiring berjalannya waktu. Ini termasuk pelatihan lanjutan, pengembangan, dan peningkatan kesadaran budaya. Next. Selanjutnya ada perilaku dan teladan pemimpin. Perilaku dan teladan pemimpin yang ditunjukkan oleh para pendiri atau pemimpin awal dalam membentuk budaya organisasi adalah aspek yang sangat vital dan memiliki dampak yang mendalam. Pemimpin yang membentuk budaya organisasi yang kuat adalah mereka yang tidak hanya mengucapkan nilai-nilai, tapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen mereka pada nilai-nilai organisasi melalui tindakan sehari-hari, karyawan cenderung mengidentifikasi diri dengan pemimpin tersebut dan secara alami menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi yang dianut oleh pemimpin tersebut. Para pemimpin yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi menjadi panutan bagi seluruh organisasi. Mereka menciptakan contoh bagi karyawan dan menggambarkan bagaimana nilai-nilai ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, kolaborasi, dan tindakan sehari-hari lainnya.
ketika pemimpin mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata, ini memberikan dasar yang kuat untuk budaya organisasi yang terkait dengan integritas dan konsistensi. Pemimpin yang konsisten dalam mempraktikkan nilai-nilai organisasi menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nilai-nilai tersebut tidak hanya diucapkan secara kosong, tapi benar-benar dihidupi. Ini membantu memperkuat budaya organisasi dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya kata-kata, tapi prinsip yang dijalankan dalam setiap tindakan dan keputusan. Dengan kata lain, pemimpin adalah agen budaya yang sangat berpengaruh dalam membentuk, memelihara, dan menguatkan budaya organisasi yang konsisten. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat memelihara budaya organisasi. Yang pertama itu ada faktor seleksi. Praktik seleksi merupakan tahap awal penting dalam memastikan budaya organisasi. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sejalan dengan organisasi. Keputusan seleksi dipengaruhi oleh penilaian tentang sesuai dengan budaya organisasi. Selain itu, seleksi juga memberikan informasi kepada pelamar yang memungkinkan mereka untuk menghindari ketidakcocokan dengan nilai organisasi. Ini menjadi sebagai dasar penting dalam mempertahankan dan memperkuat budaya organisasi. Yang kedua itu ada faktor manajemen puncak. Peran dan tindakan manajemen puncak sangat berpengaruh dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi. Mereka adalah teladan bagi seluruh organisasi dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Manajemen puncak menciptakan dasar kuat untuk budaya melalui perilaku mereka, seperti integritas, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai anti organisasi. Komitmen konsisten dari manajemen puncak yang mempraktikkan nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari memperkuat budaya organisasi. Namun, jika manajemen puncak tidak mengikuti nilai tersebut, budaya organisasi dapat melemah. Oleh karena itu, peran dan tindakan manajemen puncak tidak hanya membentuk budaya organisasi, tetapi juga mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan, mempertahankan budaya yang kuat, dan menjaga kepercayaan karyawan. Manajemen puncak yang konsisten dalam mendemonstrasikan komitmen mereka terhadap nilai organisasi adalah kunci untuk mempertahankan budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Boleh di next? Faktor yang ketiga itu adalah metode sosialisasi. Metode sosialisasi dalam organisasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada pre-rival atau persiapan sebelum bergabung. Yang kedua itu ada encounter atau penyesuaian dengan budaya organisasi. Dan yang terakhir itu ada metamorfosis atau terintegrasi sepenuhnya dengan budaya organisasi. Tahap pre-rival ini melibatkan pembentukan ekspektasi awal anggota baru tentang organisasi. Tahap encounter adalah saat mereka benar-benar bergabung dan menghadapi kenyataan budaya organisasi yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Tahap metamorfosis adalah tahap akhir di mana anggota baru telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam budaya organisasi dan rasa terhubung. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari budaya organisasi. Kelompok kami memilih perusahaan Amazon. Jadi Amazon ini memiliki budaya organisasi yang sangat unik dan kuat. Perusahaan ini dikenal dengan budaya yang sangat berfokus pada pelanggan, inovasi, dan kerja keras. Salah satu prinsip utama perusahaan Amazon adalah customer obsession. Amazon berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Amazon ini dikenal sebagai tempat kerja yang sangat intens. Mereka menghargai etos kerja keras dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Budaya ini tercermin dalam praktik kerja mereka yang sering kali melibatkan jam kerja yang panjang dan ekspektasi kinerja yang tinggi. Amazon ini juga mendorong inovasi secara konstan. Prinsip invent dan simplify mendorong karyawan untuk menciptakan solusi baru dan lebih baik. Mereka juga memiliki filosofi learn and be curious yang menggalakkan pembelajaran berkelanjutan.
Amazon memiliki budaya pintu terbuka yang memungkinkan karyawan untuk berbicara dengan atasan mereka dan berkontribusi pada keputusan. Boleh di next. Oke, jadi inilah kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, budaya organisasi merupakan sebuah gagasan yang mencerminkan nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang menentukan identitas dan karakteristik suatu organisasi. Yang kedua, budaya organisasi kuat memiliki ciri nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama. Sedangkan budaya organisasi lemah memiliki dampak yang lebih terbatas pada perilaku karyawan dan tidak selalu terkait dengan nilai-nilai inti organisasi. Yang ketiga, pembentukan budaya organisasi merupakan sebuah faktor kunci dalam menentukan keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Yang keempat, pembentukan budaya organisasi melibatkan 3 mekanisme utama, yaitu seleksi karyawan yang sesuai, pendidikan dan penanaman nilai, dan perilaku dan teladan pemimpin. Dan yang terakhir, terdapat 3 kekuatan utama yang memainkan peran kunci dalam menjaga keberlangsungan budaya suatu organisasi. Yang pertama itu praktik seleksi, tindakan dari manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Boleh di next. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung melalui chat Zoom. Silakan lanjut makalah yang kedua dan ingat dikirim pertanyaan ke chat. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ketut, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Pada pagi yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok materi kita tentang kepemimpinan. Oh iya. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Binayak Baroroyan, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Said Solahuddin, ada Giovanni Pardamuan, kemudian ada Zikri Alamsyah. Kemudian yang akan menjadi pokok bahasan pada presentasi kita kali ini ada 5. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya kepemimpinan. Yang kedua, perbedaan kepemimpinan dengan manajer. Kemudian yang ketiga, teori perilaku. Keempat, teori kontingensi. Dan yang terakhir adalah isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan itu difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, serta juga untuk memotivasi mereka agar mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu mengapa kepemimpinan itu penting.
Jadi kepemimpinan itu merupakan suatu hal penting yang harus ada pada suatu organisasi. Pemimpinan adalah salah satu gerakan dan laju pembangunan membutuhkan sebuah leadership atau kepemimpinan. Alasannya adalah karena sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Seperti visi dan misi sebuah tim harus dicapai melalui kerja keras dan juga membutuhkan bimbingan atau arahan dari pemimpin tersebut. Dengan kekuatan tim dan juga kerja keras sebuah tim, itu akan menjadi sebuah kombinasi yang baik untuk menyelesaikan setiap hambatan dan juga rintangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang pertama berdasarkan aturan. Kalau kepemimpinan itu informal, sedangkan manajemen itu bersifat formal. Artinya gimana? Manajemen itu biasanya menduduki jabatan struktural melalui seleksi dan periode masa jabatan yang sudah diatur dalam organisasi. Dalam kepemimpinan tidak dibatasi oleh aturan-aturan dan tata krama dalam suatu organisasi. Karena kepemimpinan bisa terjadi di mana saja, asalkan orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan itu menginspirasi orang, sedangkan manajemen itu mengantarkan orang gitu. Leadership atau kepemimpinan bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sedangkan dalam manajemen bertujuan untuk mengelola sumber daya organisasi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian perbedaan yang ketiga itu jika kepemimpinan fokus on people, sedangkan manajemen fokus on process. Maksudnya kepemimpinan berfokus pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan manajemen lebih fokus dalam mengelola sumber daya organisasi secara efisien. Yang keempat, jika kepemimpinan itu berpikir ide atau berpikir panjang, sedangkan manajemen berpikir untuk mengeksekusi atau berpikir jangka pendek. Maksudnya, kepemimpinan lebih menekankan pada visi dan strategi jangka panjang, sedangkan manajemen lebih menekankan pada 4 fungsi manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pengorganisasian, terus pengarahan, dan pengawasan aktivitas harian. Kemudian perbedaan yang kelima itu, jika kepemimpinan membuat culture, sedangkan manajemen endorse the culture. Maksudnya, kepemimpinan ini cenderung mendorong perubahan positif dalam nilai-nilai dan norma yang ada, sedangkan manajemen lebih cenderung meminta pertanggungjawaban rekan kerja untuk mengikuti budaya organisasi. Kemudian yang perbedaan yang keenam yaitu jika kepemimpinan risk toleran, sedangkan manajemen risk averse. Maksudnya, kepemimpinan lebih berani dalam mengambil risiko untuk mencapai visi dan inovasi, sementara manajemen cenderung menghindari risiko atau lebih suka menjalankan tugas-tugas yang telah terstruktur dan teruji. Kemudian yang ketujuh, perbedaan yang ketujuh yaitu jika kepemimpinan bisa diktator dan otoritas, sedangkan manajemen bisa demokratis. Maksudnya kepemimpinan ini bisa bersifat otoriter sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan manajemen cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis yang sering melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Oke, kemudian ada nggak sih persamaan kepemimpinan dengan manajemen? Tentu ada ya teman-teman. Dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kepemimpinan dan manajemen adalah keduanya sama-sama menuntut kolaborasi dengan orang lain. Kemudian ada komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran strategis, serta akuntabilitas agar dapat berhasil mencapai tujuannya. Dan mereka juga harus menerima pertanggungjawaban dan perbuatan mereka serta bersikap terbuka dan jujur tentang hal itu. Kemudian, apakah seorang manajer bisa disebut sebagai pemimpin? Jawabannya iya, tapi tergantung orangnya, tergantung manajer itu sendiri. Jika seorang manajer itu memiliki skill dalam mempengaruhi orang lain, maka ia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Namun pemimpin belum tentu sebagai seorang manajer, karena manajer itu hanya bisa diperoleh dengan melalui proses rekrutmen dan seleksi di suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya ada perilaku, teori perilaku. Perilaku ini dijelaskan oleh Adventus Descartes pengertiannya dan kawan-kawan. Perilaku ini merupakan uh, seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Respon ini terbentuk ada dua, ada pasif dan juga aktif. Yang pasif ini respon internal berupa dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat, sedangkan yang aktif itu dapat diobservasi secara langsung. Boleh di next. Selanjutnya berdasarkan teori SOR. SOR ini stimulus, organisme, respons. Jadi dalam teori ini disebutkan bahwa perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ini ada perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup ini terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain dari luar secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Selanjutnya ada perilaku terbuka yang kedua atau overt behavior. Overt behavior ini terjadi bila respons terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktik. Ini dapat diamati orang lain dari luar atau observable behavior. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku kepemimpinan. Yang pertama ini ada pemimpin yang berfokus pada rakyat. Pemimpin yang berfokus pada rakyat ini menggunakan perilaku yang berfokus pada kebutuhan orang-orang yang terlibat dengan mereka, termasuk karyawan, klien, dan supervisor. Yang kedua ini ada pemimpin yang berfokus pada tugas. Maksudnya ini lebih fokus, pemimpin ini lebih fokus pada penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Mereka berkembang dalam lingkungan kerja yang terstruktur dan terkadang menunjukkan perilaku berwibawa. Yang ketiga ini ada pemimpin yang partisipatif. Pemimpin yang partisipatif ingin melibatkan seluruh timnya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka lebih menyukai komunikasi, umpan balik, dan kolaborasi dengan tim mereka. Selanjutnya ada pemimpin status quo. Pemimpin status quo ini mencoba menyeimbangkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Mereka memastikan tim menyelesaikan tugasnya tepat waktu, sambil memberikan dorongan dan dukungan. Selanjutnya yang kelima ada pemimpin yang acuh tak acuh. Pemimpin yang acuh tak acuh tidak memprioritaskan komunikasi atau interaksi dengan anggota timnya. Mereka ini biasanya mengawasi kemajuan tim dari jarak jauh dan tidak berkontribusi pada upaya kerja sehari-hari tim. Fokus utama mereka ini kemajuan dan kesuksesan pribadi. Lalu yang keenam ada pemimpin diktator. Pemimpin diktator ini lebih menghargai kemajuan dan kinerja dibandingkan anggota timnya. Mereka mungkin menekan anggota timnya untuk bekerja dengan baik selama masa-masa sulit atau penuh tekanan. Tipe pemimpin seperti ini mungkin memberikan hasil yang berkualitas tinggi, namun mungkin mengalami pergantian staf yang tinggi juga karena kelelahan dan ketidakpuasan para staf ini. Selanjutnya ada pemimpin country club. Pemimpin country club ini mengutamakan kepuasan dan kebahagiaan anggota timnya. Mereka percaya bahwa tim yang nyaman memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan sukses. Selanjutnya ada pemimpin yang sehat. Kepemimpinan yang baik ini adalah suatu jenis kepemimpinan yang paling efektif, namun sulit untuk diterapkan dalam praktik. Para pemimpin ini menyeimbangkan produktivitas dan semangat tim. Meskipun mereka menghargai anggota timnya,
Mereka menetapkan tujuan yang masuk akal untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada pemimpin oportunistik. Pemimpin oportunistik ini tidak memiliki gaya kepemimpinan utama. Mereka ini memilih perilaku dari gaya kepemimpinan lainnya dan menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi kerja yang berbeda. Pemimpin oportunistik ini fokus pada tujuan dan menggunakan berbagai metode untuk memastikan tujuan mereka tercapai. Selanjutnya yang terakhir ada pemimpin yang paternalistik. Pemimpin dari pihak ini seolah-olah dari pihak ayah berusaha bersikap tegas namun adil. Gaya kepemimpinan ini mirip dengan cara mendekati hubungannya dengan anak-anaknya. Seseorang pemimpin paternalistik berfokus pada tujuan tetapi fleksibel mengenai metode yang diikuti untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, masih ada teori kontingensi. Teori kontingensi ini adalah pendekatan dalam ilmu manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan atau metode manajemen yang cocok untuk semua situasi atau kondisi yang berbeda. Jadi dalam konteks ini, kontingensi ini merujuk pada ide bahwa tindakan atau keputusan manajerial yang efektif akan bergantung pada faktor-faktor tertentu yang ada dalam situasi atau lingkungan yang spesifik. Pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan manajemen Fred Fiedler pada tahun 1967 dalam teori kepemimpinan kontingensi. Dalam teori ini, Fiedler mengemukakan bahwa keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sejauh mana kesesuaian antara tipe yang harus dijalani, hubungan antara atasan dan bawahan, dan tingkat kekuasaan dan kontrol dalam organisasi akan mempengaruhi jenis kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Said. Baik, selanjutnya adalah isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan. Teori kepemimpinan kontemporer merupakan teori yang memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan inspirasi kepada para pengikutnya melalui kata-kata, berbagai ide, dan perilaku mereka. Teori ini memiliki dua cabang teori, yaitu kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik. Menurut Max Weber, kepemimpinan karismatik merupakan salah satu jenis otoritas yang ideal, di mana seorang pemimpin yang berkarismatik memiliki suatu sifat tertentu yang membedakan mereka dari orang lain, di mana sifat ini tidak dimiliki oleh orang lain. 4. Kepemimpinan. Dalam memiliki visi menurut J.A. Conger dan R.N. Kanungo, yaitu yang pertama visi dan artikulasi, yang kedua risiko pribadi, yang ketiga sensitif dengan kebutuhan bawahan, yang keempat perilaku yang tidak konvensional. Kepemimpinan transformasional merupakan tipe kepemimpinan dengan menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. 4. Karakteristik kepemimpinan transformasional menurut B.M. Bass. Yang pertama, pengaruh yang ideal. Yang kedua, motivasi yang inspirasional. Yang ketiga, stimulasi intelektual. Keempat, pertimbangan yang bersifat individual. Peran kepemimpinan kontemporer. Yang pertama itu ada tim. Kepemimpinan semakin mendapat tempat dalam konteks sebuah tim. Begitu tim mulai populer, peran pemimpin dapat dalam mengarahkan anggotanya menjadi isu yang paling penting. Yang kedua ada mentoring, yaitu membantu dan mendukung orang lain sebagai seorang anak didik dengan berbagi pengalaman serta melatih dan mengembangkan keahliannya.
Yang ketiga, ada kepemimpinan mandiri, yaitu adanya proses dalam diri seseorang pemimpin yang membuat seseorang bisa mengendalikan perilaku mereka sendiri. Yang keempat ada kepemimpinan online, yaitu memimpin orang lain dari jarak terpisah melalui komunikasi digital. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh di raise hand terlebih dahulu. Lanjut, yang sudah ada pertanyaan, silakan diatur. Bisa dijawab. Ingat, pertanyaan dan jawaban dibuat notulennya untuk dilaporkan nanti. Mana? Belum ada, tapi masih tulis. Belum ada. Silakan, bisa mulai. Lanjut. Dari izin menjawab pertanyaan dari Zahrani. Bagaimana budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok organisasi serta apa implikasinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. On-cam Nah, semuanya jadi ya. Tanya jawab on-cam semua ya. Silakan. jadi budaya Lihatkan hidungnya. organisasi Lihatkan hidungnya semua. gue jawab. Jadi budaya organisasi yang kuat itu seperti semacam kode etik di dalam perusahaan. Budaya organisasi ini mempengaruhi cara kita bertingkah laku di tempat kerja. Misalnya jika perusahaan vaksinasi budaya yang kuat, maka karyawan akan cenderung lebih tertib dalam hal vaksinasi. Juga ini mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja. Jika budaya mengutamakan kerjasama, kita akan lebih suka berkolaborasi dengan orang lain. Semua ini akan berdampak pada bagaimana kita bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam budaya yang kuat, karyawan lebih termotivasi dan fokus pada tujuan perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selain itu, budaya yang kuat bisa membuat karyawan merasa nyaman di perusahaan sehingga mereka lebih suka tinggal lama di sana dan juga bisa menarik karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan tersebut. Dengan demikian, budaya organisasi yang kuat memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku individu dan kelompok di dalam perusahaan atau organisasi. Hal ini memiliki dampak signifikan pada pencapaian tujuan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas, motivasi, kerjasama, dan retensi karyawan. Budaya yang kuat menciptakan suatu kerangka yang memandu tindakan dan mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi, membantu mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk Jahrani, apa bisa terjawab? Sudah, terima kasih. Oh iya, Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Jadi pertanyaannya itu, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk memelihara budaya organisasi yang konsisten ketika mengalami pertumbuhan atau perubahan signifikan? Jadi,
Untuk memelihara budaya organisasi yang konsisten saat mengalami pertumbuhan atau perubahan signifikan, ada beberapa langkah. Jadi, yang pertama itu definisikan nilai dan prinsip intinya. Jadi, pastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang membentuk budaya perusahaan itu diidentifikasi dan dipahami dengan jelas oleh seluruh timnya. Biar panduannya itu bisa menjadi panduan untuk semua tindakan dalam organisasi. Yang kedua itu komunikasi yang kuat. Jadi jelaskan kepada seluruh timnya mengenai perubahan yang akan terjadi dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. Nah, komunikasi yang transparan dan konsisten adalah kunci. Yang ketiga itu libatkan karyawan. Jadi ajak karyawan untuk berpartisipasi dalam pembentukan budaya. Mereka itu harus merasa memiliki peran dalam pengembangan budaya organisasi. Yang keempat itu ada latihan dan pendidikan. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami dan mengadopsi budaya organisasi. Nah, hal ini itu membantu memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap budaya tersebut. Yang kelima itu ada contoh dari pemimpin. Pemimpin perusahaan itu harus menjadi contoh budaya yang diinginkan. Mereka harus menjalani nilai-nilai perusahaan dalam tindakan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik. Jadi secara terus-menerus itu nilai budaya organisasi melalui evaluasi kinerja dan umpan balik karyawan. Hal ini itu untuk memungkinkan perusahaan untuk mengukur sejauh mana budaya itu bisa diikuti. Apakah Salwa menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih, Kak. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Jadi pertanyaannya itu bagaimana perusahaan membangun budaya organisasi yang kuat, terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini. Jadi jawabannya itu, untuk membangun budaya organisasi yang kuat, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mendefinisikan nilai inti. Tentukan nilai-nilai inti yang akan membimbing tindakan dan keputusan perusahaan. Pastikan nilai-nilai tersebut mencerminkan tujuan, visi, dan misi organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan konsisten. Sosialisasikan nilai-nilai tersebut secara terus-menerus kepada seluruh anggota organisasi. Dan yang terakhir, mempertahankan kepemimpinan yang berkomitmen. Pastikan bahwa pemimpin perusahaan mendukung dan mempraktikkan nilai-nilai inti ini dalam tindakan mereka. Sekian. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Eka. Pertanyaannya, menurut kalian di era sekarang yang semua bisa dikerjakan dari mana saja, apakah budaya organisasi masih penting? Contohnya di organisasi mahasiswa luar kampus yang anggotanya berasal dari berbagai macam daerah yang jam kerja fleksibel dan gak ada meeting offline. Untuk jawabannya, budaya organisasi masih penting di era sekarang, meskipun semua bisa dikerjakan dari mana saja. Berikut ada beberapa alasan mengapa budaya organisasi masih penting. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan anggota. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan anggota dan memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih banyak pada organisasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Bergabung dengan organisasi dapat membantu anggota mengembangkan keterampilan baru seperti kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi. Yang ketiga, membangun jaringan. Organisasi dapat membantu anggota membangun jaringan sosial dan profesional yang luas, yang dapat membantu mereka dalam karir di masa depan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman. Bergabung dengan organisasi dapat memberikan pengalaman baru dan menarik yang mungkin tidak dapat diperoleh di tempat lain. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman. Organisasi dapat membantu anggota memahami lebih baik tentang topik tertentu atau masalah sosial dan dapat membantu mereka menjadi lebih sadar akan isu-isu yang lebih besar. Meskipun anggota organisasi mahasiswa luar kampus mungkin berasal dari berbagai daerah, budaya organisasi masih penting untuk memotivasi anggota, meningkatkan keterampilan, membangun jaringan, memberikan pengalaman baru, dan meningkatkan pemahaman. Apakah sudah cukup menjawab, Eka? Terjawab. Makasih Gustiar.
Ya, baik, kami akan melanjutkan untuk sesi Q&A untuk kelompok 8 ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibnu, yaitu menurut kalian gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok diterapkan dalam sebuah organisasi? Ya, menurut kami gaya kepemimpinan seperti apa yaitu tergantung berdasarkan kondisi pada organisasi itu sendiri. Sebagai contoh misalkan sebuah perusahaan startup teknologi. Menurut saya mungkin lebih cocok dengan gaya kepemimpinan transformasional. Kenapa? Karena dengan gaya kepemimpinan seperti itu, ini akan mendorong adanya inovasi serta perubahan. Sementara organisasi yang berada pada kondisi darurat atau krisis, di mana suatu keputusan harus diambil segera secepat mungkin, maka yang paling cocok menurut saya adalah gaya kepemimpinan otoriter. Karena gaya kepemimpinan ini tergantung kembali kepada kepemimpinan itu sendiri. Apabila pemimpin efektif bisa mengkombinasikan beberapa gaya kepemimpinan yang lainnya sesuai dengan situasi yang berbeda. Kemudian juga gaya kepemimpinan otoriter tidak selamanya buruk. Contohnya yang sedang diterapkan oleh pendiri dari Apple, yaitu Steve Jobs. Dalam pengambilan keputusan, Steve Jobs ini seringkali mengambil keputusan secara mandiri dan secara cepat gitu, nggak banyak konsultasi gitu, sehingga ia memegang kendali penuh terhadap produk-produknya. Kemudian juga dia dalam perusahaan manufaktur Apple-nya, dia memiliki pengawasan yang sangat ketat. Jadi kesimpulannya gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok itu tergantung dengan situasi dan kondisi di organisasi itu sendiri. Sudah sangat Apakah menjawab. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari David. Jadi pertanyaannya tadi itu bagaimana cara mengetahui seseorang mempunyai sifat kepemimpinan atau tidak? Apakah ada ciri-ciri atau faktor yang membuat terlihat jelas bahwa dia mempunyai sifat kepemimpinan? Oke, jadi seseorang yang mempunyai sifat kepemimpinan itu biasanya dapat dilihat dari beberapa ciri ya. Nah, seperti kayak yang pertama itu mampu melihat potensi seseorang. Jadi maksudnya itu seorang pemimpin dapat mengenali potensi dari setiap anggotanya. Jadi pemimpin yang baik akan mampu menggali dan juga mengenali potensi setiap anggotanya sehingga nanti dapat memaksimalkan usaha orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ciri yang kedua itu seorang pemimpin itu berani mengambil resiko dan juga mengakui kesalahannya. Ciri pemimpin yang baik harus berani mengambil resiko dan mengakui kesalahannya. Jadi seorang pemimpin yang berani mengambil resiko akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi segala masalah yang dihadapi. Selain itu, pemimpin juga berani mengakui kesalahan akan dihormati oleh bawahannya dan dapat membangun hubungan yang baik dengan para bawahannya. Kemudian ciri yang ketiga itu ada bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Pemimpin yang bertanggung jawab akan mampu membangun kepercayaan dari bawahannya dan dapat memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya itu ciri yang keempat, memiliki keyakinan dan juga optimis. Jadi pemimpin yang baik harus memiliki keyakinan dan juga optimisasi dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin yang optimis akan mampu memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di awal. Kemudian yang terakhir itu mampu mengarahkan orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menggerakkan orang lain. Pemimpin yang mampu memimpin dan mengarahkan orang lain akan mencapai tujuan bersama dan bawahannya juga pasti akan mengikuti dan mengerjakan job desk-nya dengan baik. Apakah sudah menjawab, David? Oke. Baik, saya Giovanni akan menjawab pertanyaan dari Iken Krismayu tadi ya. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang acuh tak acuh di dalam organisasi?
Baik, jawaban yang saya sampaikan mungkin lebih menjawab kepada cara ya yang solutif, bukan pemecahan masalah yang pasti ya. Jadi mungkin kita itu bisa menggunakan cara dengan komunikasi yang terbuka, dengan mencoba berbicara dengan pemimpin secara terbuka dan sampaikanlah dengan jujur tentang apa kekhawatiran kita terkait ketidakacuhan pemimpin kita. Dan mengajukan dengan cara pendapatnya itu sopan ya. Lalu kita bisa menawarkan cara untuk membantu kepada pimpinan kita. Tawarkan bantuan ataupun solusi yang nyata mengenai masalah apa yang dihadapi oleh pemimpin. Yang ketiga, mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan rekan-rekan kerja kita yang lain. Kita dapat bekerja sama dengan rekan kerja kita untuk menciptakan dukungan bersama-sama dalam menghadapi pimpinan kita yang mungkin acuh tak acuh ya. Yang keempat yang perlu diingat itu kita harus tetap fokus pada kinerja dan tujuan kita. Tetap fokus pada tugas-tugas yang kita kerjakan untuk mencapai kinerja kita, karena hal ini dapat membantu kita menghindari gangguan dari perilaku pemimpin kita yang acuh tak acuh. Dan mungkin cara yang terakhir itu kita bisa melaporkan ke atasan yang lebih tinggi. Ya, jika kita udah berupaya semaksimal mungkin namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan tidak membuahkan hasil, kita ini bisa pertimbangkan untuk melaporkan masalah ini kepada atasan yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu jawabannya, Iken. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali, Iken. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alma Ardia. Pertanyaannya ini sifat apa yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah organisasi? Sifatnya ini yang berpengaruh sama ini bisa ada kemampuan komunikasi, kemampuan kepemimpinan yang efektif, juga perlu komunikasi tentunya ya. Terus yang kedua ada kemampuan mengambil keputusan. Ini juga inti dari pemimpin, pasti harus punya sifat ini. Terus yang ketiga ada empati, kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan anggota timnya. Yang kedua ada kejujuran dan integritas. Selanjutnya ada kepemimpinan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengelola tantangan yang muncul. Juga ada kemampuan memotivasi, kemampuan untuk agar tim ini bisa mencapai tujuan bersama dengan motivasi pemimpinnya. Selanjutnya ada kepemimpinan pengembangan. Ini bisa mendorong pengembangan dan pertumbuhan anggota tim. Sifat-sifat ini dapat berinteraksi dan berkontribusi pada persatuan dalam konteks organisasi ya. Jadi sifat-sifat ini itu bisa dikombinasi untuk menjadi satu kesatuan yang bisa dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga keberhasilan seorang pemimpin ini bisa terlihat dalam suatu organisasi. Apakah sudah terjawab, Alma? Sudah terjawab. Terima kasih, Jikri. Ya, Baik, terima kasih kepada semua penanya yang sudah turut aktif dan pada teman-teman yang sudah memperhatikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Sudah, Pak. Kalau yang pertama apa itu? Tentang budaya organisasi, Kak. Pak. Yang kedua? Mengenai kepemimpinan, Pak. Kedua makalah
Ya, kedua makalah tadi sudah tersirat bahwa dapat mempengaruhi perilaku dan sikap, begitu ya, di dalam salah satu slide. Benar nggak tadi? Iya Pak, betul. Ada teori perilaku juga. Itu di slide mana itu? Slide materi Coba, kepemimpinan. coba bisa ditayangkan nggak yang tadi ada statement begitu? Bisa ditayangkan. Bukan yang satu. Di sini ada statement itu. Di sini ada statementnya. Kalau nggak salah yang satu mana itu? Ini kan hanya pemahaman tentang perilaku. Di budaya sendiri, ini yang topik budaya bukan? Budaya bukan? Bukan, Bapak. Ini mengenai kepemimpinan. Ya, di kepemimpinan ada digariskan perihal kaitan dengan perilaku, bersikap, ada. Coba kelompok yang budaya tadi, di budaya itu kelihatan, dan di sini juga kelihatan mestinya. Coba yang budaya. Tapi yang di kepemimpinan lihat ada statement begitu nggak? Sudah ketemu? Coba yang belum pernah on cam ini on cam dulu, mana hidungnya? Nanti Bapak anggap nggak masuk Anda. Bapak juga catat yang dari awal sampai terakhir nggak pernah kelihatan itu Bapak catat itu. Ada di dalam slide itu nggak? Yang menyatakan ada kaitannya, apakah dia tadi mengatakan berpengaruh positif? Kok keluar lagi? Sambil cari, saya jelaskan dulu ya. Kedua topik ini, baik budaya dengan kepemimpinan, sesungguhnya akan terkait dengan perilaku seseorang. Nah, yang ingin saya tekankan, ketika Anda mencarinya, pasti dia memiliki kaitan dengan perilaku. Suatu saat, kalau Anda menulis karya ilmiah skripsi, ya, karya ilmiah skripsi, ini ada dua variabel yang bisa nanti Anda telusuri kaitan dengan perilaku. Budaya yang baik, kepemimpinan yang baik atau yang cocok akan berakibat kepada perilaku seseorang. Secara logika, oke. Secara teoritis juga iya. Makanya tidak salah kalau Anda seleranya
juga untuk bisa melihat di budaya, Anda punya mau begitu, ya. Berarti Anda juga bisa mengambilnya kaitan dengan perilaku. Perilaku yang dimaksud macam-macam. Ada yang bercirikan tentang kepuasan, ya. Ada yang bercirikan tentang motivasi, banyak yang menyangkut tentang perilaku. Bayangkan kalau budayanya cocok loh ya, dia akan berakibat kepada perilaku yang positif. Apakah dia bisa memotivasi karyawan, ya, itu sudah jelas. Oleh karenanya, Anda perlu memperhatikan kata siapa ahli itu. Nah, inilah yang dipakai Anda dasar teori untuk bisa disampaikan dalam salah satu statement maupun di apa namanya sub-sub yang menyangkut tentang keterkaitan dua variabel. Itu yang saya pastikan Anda untuk bisa memetik salah satu action dari pemahaman materi perkuliahan ini. Nah, yang berikut ingin saya soroti, ketika Anda punya kasus problem, bukan hanya menyodorkan kasus yang sudah ada, tetapi Anda coba akan memberikan komentar. Judul di kasus yang budaya tadi apa judulnya? Apa judulnya? Coba lihat. Halo, cepat. Ya, Pak. Judul kasusnya. Judul di contoh budaya kasus itu apa judul topik masalahnya? Mestinya kan ada judul. Apa itu? Halo? Ya, Pak, untuk contoh kasus budaya organisasinya kita mengambil perusahaan Amazon, Pak. Budaya Ya, organisasi Amazon. nah, artinya kan punya judul topiknya apa? Ya, ada itu. Masa nggak punya judul? Misalnya budaya organisasi unik. Nah, misalnya begitu. Ya, ini misal ya, mestinya Anda cantumkan judul. Saya nggak bisa mengarang judul dari yang Anda temukan gitu. Misal saja budaya organisasi yang unik. Nah, saking uniknya, barangkali apa sih yang dia ceritakan? Mungkin keunikannya, yang tentu berbeda dengan yang lain. Nah, dalam implementasi keunikan itu, adakah persepsi-persepsi yang negatif atau kelemahan-kelemahan yang terjadi? Atau hanya menonjolkan keunikan yang dari segi positif? Nah, kedua hal itu kalau ditonjolkan, berarti Anda bisa mempertegas dari positif ataupun negatif atau keduanya. Salah satu atau keduanya yang Anda anggap baik. Mungkin kalau satu, di positifnya apa gitu. Tetapi yang namanya problem itu cenderung ke celah negatif. Nah, kalau begitu berarti Anda bisa deskripsikan seyogyanya budaya yang baik itu seperti apa. Kemudian adakah budaya yang baik itu dalam penerapan kasus di
organisasi yang bersangkutan yang dilakukan berkonotasi yang negatif? Kalau iya, apa yang Anda bisa tawarkan baik dari sisi tatanan deskripsinya ahli yang mengemukakan antara lain misalnya kalau bila mana budaya sudah tercipta dengan baik dan berbagai komponen atau berbagai perilaku yang ada di dalam organisasi akan dapat ya menunjukkan diri secara positif pula. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam sebuah statement, silakan Anda jabarkan apa iya itu juga terjadi di organisasi yang bersangkutan. Atau paling tidak kalau Anda tidak sempat untuk mengekspos faktanya, paling tidak Anda berharap itu juga akan terjadi untuk memperkuat teori yang Anda miliki. Itu berarti tidak salah Anda seyogyanya. Karena kalau Anda kutip dari satu sumber itu kan tidak sempat, relatif tidak sempat Anda dapatkan data yang akurat. Nah, tambahlah seyogianya, sepantasnya, tepatutnya, dan lain sebagainya. Itulah yang nanti Anda perkuat di dalam menganalisis satu kasus yang ada gitu. Jadi sekali lagi, kedua makalah ini harus dianalisis dari kasus yang ada. Itu tadi saya ambil contoh saja ya, misalnya yang unik gitu ya, karena di kalimat pertama kan organisasi yang sangat unik dan kuat. Saking uniknya bisa dia mempertahankan untuk bisa mencapai sasaran, makanya dikatakan kuat. Di dalam kepemimpinan topik judulnya apa? Judul masalahnya, kasusnya. Ada? Yang kedua? Halo? Alma, apa judul kepemimpinan tadi? Di dalam kasusnya, Alma? Kalau tidak bisa jawab, tidak mendengarkan. Sama dengan tidur. Ingat, saya sudah catat ya, yang diskusi tidak mau on cam saya sudah catat ya. Sudah dipanggil juga nggak ada gitu ya. Berarti sudah tidur itu. Salvina, judul kasus yang kepemimpinan apa tadi? Salvina? 1, 2, 3. Ya, sama dengan tidur. Alma, Salvina tidur. Nah, di sini udah catat tidur gitu. Bapak, Silakan aja kalau Anda jawab. contoh kasus yang kepemimpinan nggak ada, Pak. Anda anggotanya bukan? Oh, bukan, Pak. Nah, jadi ada tidak kan bisa terjawab dari tadi. Enggak? Kalau Anda tidak tahu ya sama dengan Anda nggak dengar gitu. Yang punya kelompok kepemimpinan tolong diisi. Artinya nanti Anda akan lakukan penyempurnaan baik deskripsi bahan-bahan untuk memperkaya maupun kasus yang ada termasuk menganalisisnya. Termasuk notulen yang harus Anda lampirkan siapa bertanya apa dan siapa menjawab bagaimana jawabannya. Itu. Anggota kedua kelompok hadir semua? Kelompok budaya hadir semua anggotanya? Hadir, Pak. Kepemimpinan? Untuk Hadir, Pak. kepemimpinan hadir, Pak. Yuk. Nah, itu yang Bapak soroti benar ya, untuk Anda bisa sekali lagi bagaimana sebuah laporan di dalam makalah ini supaya lebih sempurna tentu Anda akan melihat kembali baik deskripsi maupun substansi materi maupun pedalamannya yang mengena gitu. Ada kalanya Anda mencari bahan tapi tidak menunjukkan satu rangkaian keperluan, hanya copy paste, itu kan nggak benar.
Identik dengan ketika Anda menyampaikan tidak perlu membaca dalam tanda petik. Ingat itu. Tidak perlu membaca. Semua orang kan bisa baca. Ya enggak? Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskannya dari substansi isi? Nah, bila perlu saja ada perlu dibaca sedikit-sedikit nggak masalah. Tuh. Itu belajar ya, Anda belajar ya. Menyajikan materi yang disampaikan bukan membaca. Karena Anda sudah share, jadi teman-teman sudah bisa membaca, tinggal Anda menjelaskan hal-hal yang perlu saja dan relatif tidak perlu semuanya gitu. Karena sudah punya PowerPoint gitulah. Dari sekian pertanyaan, ada yang masih belum terjawab atau yang mengganjal masih belum puas? Ada? Kalau tadi ada pertanyaan, gaya kepemimpinan yang cocok. Dari sekian gaya kepemimpinan, salah satunya apa? Salah satunya apa? Alma, salah satu gaya kepemimpinan apa? Ini dua kali dipanggil loh. Alma? Iya Pak, maaf Pak. Sinyalnya Pak. Yo. Salah satu gaya kepemimpinan tadi apa? Yang dijelaskan? Kalau tadi yang saya lihat dan saya tahu, salah satunya itu otokratis. Otokratis. Anda lihat, Anda tahu. Apa Anda dengar? Tadi saya dengar sama tadi saya lihat di PPT-nya sih Pak. Ya, oke, bagus ya. Lihat berarti Anda lihat PPT, sudah memperhatikan. Dengar berarti Anda memperhatikan juga ketika menjelaskan. Otokratis saya misalkan. Nah, ada pertanyaan. Menurut kalian, mana yang cocok diterapkan? Kalau seorang pemimpin menerapkan otoriter, ya, katakanlah misalnya Pak Ketut memimpin kelas ini, Bapak terapkan otoriter kepada Anda semua, Anda bisa terima dengan baik, apa masih ada keraguan, apa sangat tidak suka? Coba jawab dulu. Pokoknya kalau salah, salah gitu saya katakan. Kalau Anda bandel, saya marah. Kan maunya saya. Anda suka nggak gaya seperti begitu? Like, bisa jawab nggak? Anda suka nggak? Like dan Salwa. Itu dua orang ya? Salwa tidak juga mendengar. Ya, itulah. Salwa tidak ada. Ya udah, ambil bantal guling ya. Nah, jadi Anda semuanya, mana yang cocok itu pertama sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh masing-masing sang pemimpin. Yang kedua, situasional siapa yang dipimpin. Gitu. Nah, kalau seorang pemimpinnya memiliki karakter yang kuat terhadap otoriter, dia mau tidak mau dia lakukan itu. Kita banyak contoh-contoh yang punya karakter pemimpin bangsa seperti itu karakternya. Tapi seyogianya dia akan melihat dulu sikonnya. Ini bawaan ini bandel-bandel amat, keras-keras amat, tegang-tegang amat enggak? Gitu. Kalau semua yang keras-keras itu dia hadapi, mau tidak mau ya otoriter gitu.
Karena kalau bawahnya keras, situasinya juga nggak memungkinkan lembut, ya sudah otoriter saja. Artinya melihat situasi dan kondisi untuk menghasilkan yang terbaik. Gitu. Karena apa? Dasar pengalaman dulu perusahaan ini, masyarakat ini, nah, misalnya begitu. Ini karakter masyarakatnya sangat tinggi, keras, sangat tegang lingkungannya. Kalau Anda lembek, maaf, bisa dipretelin Anda. Itu. Tapi begitu kena shock terapi dulu, belum apa-apa sudah diam 1000 bahasa. Itu artinya apa? Pak Ketut galak, hati-hati. Ah, belum apa-apa sudah begitu. Gitu. Nah, lambat laun kalau dia merubah gayanya sendiri, boleh nggak? Andre, boleh nggak, Andre? Dari otoriter misalnya ke apa yang lain. Boleh nggak, Andre? Boleh Pak, jika dirasa ada yang lebih baik. Misalnya, kalau dari otoriter yang paling bagus pindahnya kemana? Menurut Anda? Misalnya ke gaya yang mana? Dari sekian gaya, gaya yang lain apa saja coba? Ingat gaya yang lain apa saja? Tidak ingat? Demokratis bukan? Demokratis ada, apalagi? Izin menjawab, Pak. Kepemimpinan bebas, Pak. Kepemimpinan bebas itu apa? Istilahnya. Free reign, Pak. Hah? Free reign atau laissez-faire leadership. Apa? Ulangi. Free reign atau laissez-faire leadership, Pak. Ya, di samping tadi ada demokratis, apalagi yang lain? Apa? Bukankah semua sudah punya file ya? Ingat kalau saat begini Anda bisa buka gitu. Kalau tadi nggak sempat apa namanya mengingat semua bisa dibuka. Nah, saya ambil misalnya ke demokratis sesuai dengan alam kita. Enggak? Alam kita loh. Secara umum. Nah, kalau demokratis ini kan lebih terbuka. Ya, nah, sukakah apa namanya organisasi yang bersangkutan itu tipe kepemimpinan itu? Saya kira kalau terbuka ya banyak yang suka dong. Karena apa? Semakin seorang pemimpin itu terbuka, semakin senang dan semakin bisa direspon dengan positif oleh bawahnya. Why not? Kan gitu dong. Yang dulu sudah memberikan shock terapi untuk mau dia melakukan sesuatu di bawah kepemimpinan seseorang, hanya dia sudah sadar bahwasanya mengacu kepada demokrasi kita, dia mau menggunakan gaya kepemimpinan itu. Why not? Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mana sih yang bisa menghasilkan lebih sukses? Ya, otoriter apa demokratis? Kalau ternyata demokrasinya lebih sukses, lanjutkan itu dalam gaya kepemimpinan. Itu. Tapi kalau kembali dia macam-macam ternyata otoritasnya menghasilkan lebih baik, ya nggak apa, balik lagi. Ternyata masyarakat ini atau perusahaan di sini tidak bisa dengan gaya santai, gaya terbuka, nggak bisa. Langsung saja kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sesuai dengan sifat karakter sang pemimpin. Itu. Nah, pada prinsipnya bisa akan berpindah ke gaya yang lebih sesuai dengan situasi di lapangan. Itu mengenai gaya ya. Kita jangan kaku-kaku. Kalau kaku nanti dari otoriter Anda dari awal menjabat 5 tahun, 2 kali 10 tahun, 10 tahun bawahnya tegang gitu. Ya enggak?
Nah, dia nggak senang, tegang terus gitu. Nah, begitu Anda demokrasi, silakan pendapat Anda. Nah, terbuka dia. Semua orang boleh berbicara, boleh mengajukan usul. Kalau perlu ada solusi, nah, why not? Gitu. Nah, disinilah yang Anda perlu dipahami dengan berbagai konteks yang ada kalau kita berbicara kepemimpinan. Yang jelas kepemimpinan itu ya akan dapat berkolaborasi dengan perilaku-perilaku bawahan. Oleh karena itu, kecocokan sang pemimpin juga akan perlu diperhatikan. Jangan maunya sendiri kalau memang sudah bisa beradaptasi dengan gaya yang lain yang lebih lunak, lebih fleksibel, dan membawa endingnya adalah ketujuan organisasi yang lebih baik. Itu saya contohkan dari salah satu pertanyaan Anda. Sekali lagi, adakah pertanyaan Anda yang masih mengganjal tadi? Silakan. Yang mana? Ayo. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Muhammad. Saya mau bertanya, kalau dalam konteks ini perusahaan itu tujuannya buat menggait profit ya Pak. Nah, kepemimpinan yang bagus memang tujuannya cuma buat mendapatkan profit tuh kira-kira bagusan otoriter atau demokratis ya Pak? Ya. Kalau perusahaan bisnis pure, otomatis dia akan profit sasaran. Nah, yang terpenting, apapun gaya kepemimpinan yang dilakukan sang pemimpin, bagi pemilik perusahaan itu no problem. Silakan saja. Anda dipercaya untuk memimpin perusahaan, gaya apapun, gaya jungkir balik juga tidak masalah. Yang penting profitnya signifikan dalam peningkatannya. Nggak ada kok tuntutannya. Harus ini, harus itu, enggak. Karena tiap tahun itu akan dilihat berapa peningkatan profit. Dan hal apa saja yang dapat punya masalah ya, jadi atau misalnya punya masalah yang dihadapi di dalam periode tertentu. Artinya signifikan ataupun berat nggak masalah yang dihadapi. Di satu sisi, ingat di satu sisi, perusahaan yang berdiri itu kan bukan 100% profit. Harus ada konteks sosial juga. Gitu. Nah, kalau dia punya keseimbangan profit, yes. Sosial juga ya. Nah, ini adalah perpaduan yang harmonis. Artinya apa? Ketika perusahaan itu bisa memadukan keduanya, tuntutan atau keinginan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar juga nggak masalah, juga terjaga dengan harmonis, ya. Dari segi profit, ya mungkin saja tidak dituntut secara super signifikan itu. Tentu sang pemimpin ini harus bisa memberikan argumentasi. Kenapa tahun lalu kenaikannya sampai 250%, tahun ini naiknya kurang dari itu. Sementara CSR tinggi, meningkat. Nah, peningkatan sosialnya itu nilainya jauh lebih bermakna dibandingkan dengan rupiah yang tadi. Contoh perusahaan-perusahaan yang suatu saat ada bencana, ada masalah di masyarakat, dia nomor satu datang. Di balik itu apa? Iklan terselubung dalam tanda petik yang gratis. Bayangkan 1 menit, 2 menit, sampai apalagi berjam-jam, berapa dia harus bayar. Sementara dia nyumbang 100-200 juta, apa artinya? Tapi dia sudah dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya dia adalah perusahaan yang loyal. Korban dia 200 juta. Iklannya bermiliar-miliar. Bisa tayang sampai 1-2 jam. Bayangkan itu. Itu punya perusahaan yang strategis untuk memperkenalkan diri lebih jauh di masyarakat, di hati masyarakat. Ketika Anda menggunakan produknya dia, oh ternyata produknya Pak Ketut, ya udah oke. Nah,
Apalagi coba. Kalau saya kasih PR, perusahaan apakah itu? Nah, ayo, perusahaan apa yang sering begitu? Pernah nggak Anda mencermati begitu? Cari sendiri ya, jawab sendiri ya. Yang penting ada itu. Kalau saya jawab, nanti ada titipan iklan. Nggak ada titipan iklan sini. Nggak ada titipan iklan ya. Ada itu. Nah, itu dari pertanyaan Anda ya. Tentang profit tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pastikan itu. Harapan ke depan apa? Ternyata investasi terselubung dari iklan, dia dapat menggait potensi-potensi yang belum digarap oleh para kompetitor. Seperti tadi, yakin bahwa masyarakat perusahaan itu adalah perusahaan yang loyal dan bonafit untuk bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Itu hebat itu. Coba kalau Anda kaji, padahal itu perusahaannya kan maaf-maaf itu. Ya, perusahaan yang dulu tidak dianggap baik, sekarang sangat-sangat baik. Baik dalam arti apa? Profit ya, CSR juga yes, itu. Nah, apakah dia juga kalau kaitkan dengan budaya, dia akan menerapkan budaya yang mendekatkan diri kepada masyarakat? Otomatis. Ya, otomatis itu. Kan berdiri di Indonesia, bagaimana bisa menggali potensi-potensi kearifan lokal. Itu. Kearifan lokal yang dia gali, baik dari segi produk maupun pendekatan budaya, sangat-sangat kental. Siapa yang tidak suka? Kalau kita masih berpikir tentang budaya kental Indonesia, budaya yang asli. Kalau Anda nggak suka, Anda tinggal di Amerika saja gitu. Tidak perlu jas hello, tidak perlu yang basa-basi itu relatif tidak perlu itu. Tapi di Indonesia coba kalau Anda perhatikan dari satu sisi kearifan lokal, produk ya masuk, ya nggak? Pendekatan budaya juga masuk. Wah, sampai kapanpun saya yakin perusahaan itu akan eksis untuk menjalankan tugas fungsi dan fungsinya. Itu. Oke, siapa lagi? Tidak adakah? Nah, di dalam pertanyaan juga tadi ada budaya yang kuat, ya, mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Itu statement yang seolah-olah sudah menunjukkan teori kaitan dari budaya dengan perilaku. Otomatis kalau saya singgung perihal karya ilmiah skripsi, itu sudah bisa kita jadikan satu hipotesis, tinggal membuktikan kata siapa yang punya teori. Ya nggak? Justin. Halo Justin. Bisa nggak buat hipotesis itu? Ayo. Oh, ini kiri kanan oke nih. Kuliah OB iya. Pendalaman skripsi yes. Begitu nulis sudah iya. Kata Pak Ketut ini. Ayo Justin. Bisa nggak? Hipotesis. Bisa Justin? Kenapa, Pak? Hipotesisnya kalau begitu berbunyi apa? Kenapa sorry, Pak? Masa Bisa diulang? diulang? Masa diulang? Eka bisa dibantu Eka, ayo. Eka Paradila. Bisa dibantu? Kalau di waktu nulis itu sudah di luar kepala itu, jangan konsultasi lagi yang begitu. Ini prodi apa ini? Lupa Bapak. Prodi
Prodi manajemen, Pak. Iyo, apalagi prodi manajemen, kental itu. Manajemen STM lagi ya. Ya, budaya dengan perilaku hipotesisnya bagaimana Eka? Bisa? Bisa? Belum bisa? Belum bisa. Hipotesis apa sih, Jikri? Hipotesis apa sih? Hipotesis itu kayak sebelum penelitian ini kita harus tentuin hipotesis. Jadi kayak Kayak apa? yang mau dicapai yang buat Ya, akhir penelitian ya ini tuh. artinya apa? Jawaban, Jawaban sebelum memulai penelitian itu. Kayak jawaban perkiraan yang sementara, ya sebentar. sementara dong, Iya. yang perlu apa? Yang perlu ditulis untuk memulai Yang perlu penelitian. dibuktikan Oh, dibuktikan. kebenarannya. Ingat ya semua ya. Hipotesis adalah jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarnya. Catat itu. Nah, kalau pertanyaan Anda, siapakah yang bertanya tadi? Jahrani. Mana Jahrani? Mana? Mana Jahrani? Halo. Mana? Mana orangnya? Orangnya mana? Jahrani mana? Hei, hei. Kok nggak ada? Kalau nggak ada yang muncul, Jahrani berarti bukan ada di sini. Mana Jahrani? Di bawahnya kan tertulis dalam kurung Jahrani yang bertanya. Nggak ada. Apa keluar? Oke lah, itu keluar berarti. Ya, itu pertanyaan Jarani. Perihal budaya dengan perilaku berarti kalau itu jawaban sementara yang perlu dibuktikan apa namanya? Dia akan berbunyi budaya organisasi berpengaruh. Terus ada bisa lanjutin terhadap perilaku seseorang, ya nggak? Nah, Anda spesifiknya nggak? Lebih spesifik nggak? Perilaku apa misalnya salah satu contoh? Ayo, salah satu contoh apa? Perilaku motivasi lah, yang gampang. Nah, sekarang bisa nggak membuat hipotesis itu, Andre? Ayo, motivasi perilakunya. Ayo, bisa? Jangan berasumsi baru semester 1, Pak. Nggak bisa, jangan begitu. Ini bagian kecil ini. Nggak bisa. Ya, Maria bisa nggak? Nggak bisa. Baru semester 1, Pak. Oh, jangan alasan semester 1 ya. Budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi. Motivasi apa? Mungkin motivasi kerja terhadap motivasi kerja. Dicatat ya. Itu. Nah, silakan dalami kedua variabel itu bahwa budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi atau dapat berpengaruh kepada motivasi kerja karyawan. Tapi jangan dulu. Harus dilihat arah daripada statement tadi, ahli tadi positif apa negatif. Tentu apa tentu positif dong. Anda tinggal tambahkan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Wah, sudah punya hipotesis Anda kuliahnya Pak Ketut gitu ya. Tapi jangan lupa pendalaman dari materi tersebut. Oke? Ini belum muncul pertanyaan Anda apa yang masih mengganjal. Ternyata kalau tidak ya sama dengan tidak ada lagi pertanyaan mengganjal ya. Semua pertanyaan Anda silakan perdalami lagi dan jawaban Anda silakan bisa dicek kembali.
Ya, walaupun Anda sudah di sini katakan sudah jelas dan lain sebagainya di chatnya, silakan aja. Oke, sebelum kita akhiri, sudah cukup? Kalau cukup, kita akhiri saja. Yang jelas minggu depan siapkan lagi 2, ya. Setelah itu nanti bisa Anda off untuk waktu disisipkan dalam mengerjakan revisi. Tapi yang jelas dari sekarang Anda perbaiki karena dipadatkan waktunya. Oke, kalau tidak lagi saya akan akhiri. Silakan dibuat dokumentasinya dulu, PJ-nya. Baik, saya akan dokumentasi slide pertama ya. Semua on. Yang belum, Aisyah. Siapa lagi yang belum? Kenapa sih malas-malas amat? Oke, baik untuk slide 1, 1, 2. Sawa saja baru muncul, dari tadi nggak muncul. Silakan. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. Tunggu sebentar ya, Pak. Yuk. PJ ada 33 ya, ingat ya. Ada yang tidak masuk? Untuk absen mungkin nanti dilihat kembali, Pak. Ya, ya. Nanti lihat ya. Baik, Pak. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah, Pak. Baru 33 muncul lagi 34. Ya nggak? Padahal sudah berakhir. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Ya, ya. Ini ya semua ya. Lab.